Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua dalam kajian fikih muslimah yang pada pertemuan kita kali ini ya kita masih akan membahas ya yang pertama adalah sedikit dari bab pernikahan. Kita selesaikan bab tentang nafkah terlebih dahulu sepertinya kemarin kita belum bahas ya dan juga kemudian kita bahas mengenai fikih haji ya sebagian dari fikih haji karena nanti sebagian lagi ya insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang insya Allah. Nah, kita masuk terlebih dahulu kepada bab tentang nafkah ya karena ini sangat berkaitan erat ya dengan pernikahan dan juga nanti berkaitan juga dengan eh, apa yang kemudian boleh dituntut seorang istri ya atau kemudian apa yang boleh atau yang didapatkan oleh seorang istri ya. Kalau bab nafkah itu kemarin sepertinya saya sudah apa yang lain apa PDF yang lain. Coba saya ulang kirim ya. Ya, ya mungkin silahkan dibuka dari PDF yang baru saja saya kirim. Ya, kita masuk terlebih dahulu bab tentang nafkah. Apa itu nafkah ya atau definisi nafkah? Nafkah itu adalah secara syar'i ya, secara syar'i adalah eh, apa? Kifayatun ya, satu kecukupan berupa min yamunuhu atau man yamunuhu dari orang yang kemudian menyediakan nafkah itu ya bil ma'ruf ya dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang dikenal atau dengan cara yang baik berupa kutan ya berupa makanan pokok kiswatan ya berupa pakaian atau maskanan ya atau tempat tinggal watawabi'aha atau penggantinya ya maka nafkah ini adalah ya sesuatu yang kemudian diberikan ya sesuatu yang kemudian diberikan oleh orang yang memberikan nafkah ya dalam hal ini bisa misalkan eh, apa eh, orang tua ya atau kemudian bukan orang tua ayah ya ayah atau kemudian suami ya maka inilah yang kemudian dari orang yang memberikan nafkah yaitu apa yang kemudian diberikan yaitu berupa makanan pokok ya kemudian pakaian dan tempat tinggal atau dalam bahasa kita sandang pangan dan papan ini bagian dari nafkah ya nah apakah kemudian ya biaya pendidikan karena kita tahu ya biaya pendidikan itu juga termasuk tinggi begitu ya nah apakah ini juga termasuk bagian dari nafkah ataukah tidak maka wallahu alam ya sebelum saya cari ya apakah ini termasuk bagian yang wajib untuk kemudian ditanggung ya wajib ya dalam tanda tanda garis bawah wajib ditanggung oleh orang tua dan sampai kapan maka wallahu alam. Nah, belum saya cari lagi ya akan tetapi di sini ya nafkah ini pembahasannya adalah pembahasan secara umum ya terutama lagi dalam kaitannya dengan hubungan keluarga, hubungan suami dan istri. Nah, nafkah ini adalah dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama adalah nafkah untuk dirinya sendiri. Ya, nafkah untuk dirinya sendiri. Maka wajib bagi seseorang ya untuk memulai memberikan nafkah itu adalah untuk dirinya sendiri sekadar yang dia memang mampu untuk melakukannya. Ya, jadi seorang itu kemudian siapa yang lebih wajib untuk didahulukan? Misalnya dia ada orang ya memiliki harta hanya sedikit sekali. Nah, kemudian mana yang hendaknya dia mulai? Ya, dia cari makan untuk dirinya sendiri atau dia beri makan untuk keluarganya. Maka dalam hal ini ya eh, yang diutamakan itu adalah makan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu yang hendaknya dia utamakan. Setelah itu baru kemudian yang di bawahnya, yaitu untuk apa termasuk dan istri itu di mana? Istri itu kata sebagian ulama, ya istri itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Ya, bagian dari dirinya sendiri sehingga kemudian ya istri itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau di sini ya
Ini istri adalah setelah ini sebenarnya bukan urutan ya, ini bukan urutan ya. Kalau dari sisi prioritas maka tadi diri sendiri, dan kemudian kalau di sini bukan urutan maka tidak bisa kemudian kita gandengkan ya, artinya atau kita kaitkan ya tulisan semacam ini dengan pengurutan pemberian, bukan ya. Namun kata sebagian ulama ya, atau salah satu kitab begitu, istri itu masuk dari bagian nafkah diri sendiri. Maka dalam urutan pemberian nafkah itu seseorang, misalnya ada seorang ayah begitu, dia memiliki harta ya untuk diberikan untuk istrinya, untuk anaknya, maka yang didahulukan adalah untuk dirinya dan kemudian istrinya terlebih dahulu. Baru kemudian nanti diberikan untuk anaknya. Ya. Baru kemudian setelah itu kalau masih ada sisa dan jika memang kemudian orang tua ini ya memang memiliki atau memenuhi persyaratan ya dirinya ini adalah wajib untuk dinafkahi, maka yang sisanya ini baru untuk orang tua. Maka urutannya semacam itu ya. Jadi dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, baru kemudian orang tua. Baru setelah itu ya yang terjauh kemudian yang terjauh berikutnya. Ya, maka ini tidak dalam posisi atau pada kedudukan yang sama, tidak ya. Maka ini mungkin salah satu jawaban ya bagi mungkin teman-teman ya, sebagian teman-teman mungkin ada yang sebagai sandwich generation ya. Sandwich generation itu adalah dia ini ya memiliki tanggung jawab ya, seolah-olah dia ini ditekan di dua generasi, yaitu siapa? Generasi atasnya yaitu orang tua dan juga generasi bawahnya yaitu anaknya. Ya, kalau untuk laki-laki berarti anak dan istrinya gitu. Nah, kalau istri kalau sekarang bekerja begitu ya umumnya adalah untuk keluarga juga. Nah, maka sandwich generation itu umumnya merasa ya seorang ini adalah berada di tengah-tengah tekanan ya, ada di dua sisi yang menekannya yaitu sisi atas dan sisi bawah seperti sandwich. Nah, maka ketika kita mengetahui bab tentang nafkah ini, maka kita kemudian bisa mempelajari skala prioritas manakah yang hendaknya kemudian kita beri nafkah begitu. Nah, tadi ya kembalikan yaitu yang pertama adalah untuk dirinya, yaitu dengan kadar yang memang cukup ya, dengan kadar yang memang secukupnya ya, bukan yang kemudian berlebihan ya sehingga kemudian melalaikan anak yang ada kemudian menjadi tanggungannya begitu. Nah, atau kemudian ya melalaikan sehingga misalnya orang tuanya ini membutuhkan malah dia tidak berikan ya, karena apa? Dia berlebihan dalam masalah memberikan nafkah atau memberikan biaya untuk biaya hidupnya sendiri begitu. Nah, maka yang dimulai yang pertama ini adalah ya dari dirinya sendiri. Ya. Nah, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, abda binafsika fatasaddaq alaiha. Ya, maka mulailah ya ada ya, kisahnya jadi ada seorang laki-laki yang dia membebaskan budak dari Bani Udhrah ya yang disebut dengan budak mudabbar ya, budak mudabbar yang dia ini dibebaskan itu dikarenakan kematian dari tuannya ya. Nah, maka orang ini kemudian membebaskan budak tersebut. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian beliau mengatakan ya mulailah dari dirimu fatasaddaq alaiha, kemudian berilah sedekah untuknya. Fa in fadhala syai'un fali ahlik. Ya, jika ya makanya di sini yang dimulai adalah dirinya sendiri ya, kemudian untuk budaknya. Fa in fadhala syai'un, apabila kemudian lebih maka itu adalah untuk keluargamu. Fa in fadhala an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Ya. Jika kemudian lebih dari keluargamu, ada sesuatu yang tersisa dari keluargamu yang telah diberikan untuk keluargamu, maka untuk kerabatmu ya. Maka di sini kita dapati bahwa yang dimulai adalah dirinya sendiri. Habis itu kemudian budak. Ya, budak pada masa lalu ini adalah budak selevel ya, atau kemudian nafkahnya ini seperti istri gitu. Kemudian kepada keluarga yaitu anak-anak ya, kepada keluarga atau anak-anak. Setelah itu baru kemudian kerabat ya. Setelah itu baru kerabat ya. Kerabat yang paling dekat dengan kedudukan dengan kita adalah orang tua kita. Maka itulah ya urutan dari pemberian nafkah. Nah, kemudian selanjutnya adalah nafkah untuk furu ya, nafkah untuk furu. Atau kita mulai dulu dari nafkah untuk istri.
Nah, maka suami ya itu adalah wajib untuk menafkahi istrinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Suami itu adalah qawwam, pemimpin bagi istrinya atau bagi para wanita, atau laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan ya harta yang mereka nafkahkan untuk para istrinya tersebut. Dan juga dari hadis Jabir ya, berdasarkan hadis Jabir, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Dan wajib bagi kalian ya untuk menyerahkan rizki mereka, yaitu makanan pokok mereka dan juga pakaian bagi mereka dengan cara yang baik, ya. Maka ini yang utama ya, yang diutamakan ini adalah ya setelah dirinya sendiri baru kemudian istrinya, ya. Nah, kemudian nafkah ini ya, nafkah untuk istri ini adalah sama sebagaimana manakala istrinya ini masih berstatus sebagai istri yang belum ditalak ataupun istri yang sudah ditalak dengan talak roj'ai. Ya, kita kemarin sudah pelajari bahwasanya ada yang disebut sebagai talak roj'ai, ada talak bain. Talak roj'ai itu adalah talak yang masih bisa nanti dirujuk ya, di masa idahnya ini masih bisa dirujuk, yaitu talak untuk talak pertama dan talak kedua. Ya. Nah, nanti kalau sudah di luar masa idah ya berarti sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri, tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, maka ketika istri ini masih di masa idahnya ya, setelah dia ditalak 1 dan talak 2, dia masih di masa idahnya, maka statusnya masih sebagai istri sehingga masih wajib bagi suami ya. Suami ini masih wajib untuk memberikan nafkah untuk istrinya itu. Nah, lain halnya ya dengan kemudian istri yang sudah ditalak bain. Ya, istri yang sudah ditalak bain. Istri yang sudah ditalak bain yaitu talak ketiga, maka dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah. Ya, dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, maka tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal kecuali ya istri tersebut dalam kondisi hamil. Ya, maka karena hamil itulah yang kemudian membolehkan dirinya atau yang mewajibkan suaminya itu untuk memberikan nafkah. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Ya. Apabila mereka ini, yaitu para istri tadi sedang hamil, fa'anfiqu alaihinna, maka berikanlah nafkah kepada mereka hatta yadha'na hamlahun, ya, sampai mereka ini melahirkan, ya. Maka ini ya tetap ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil atau yang memberikan nafkah kepada istri ya yang masih berstatus sebagai istri belum ditalak atau yang sudah ditalak dengan talak roj'ai ya sedang dalam masa idah maupun untuk wanita yang ditalak bain ya namun dalam kondisi hamil. Nah, ini mungkin di sini masih kurang. Nah, kemudian nafkah yang kedua itu adalah atau nafkah yang ketiga adalah nafkah ya untuk furu. Ya, nafkah untuk furu. Furu itu kalau bahasa terjemahan letterleknya itu adalah cabang, ya, cabang ke samping-samping. Nah, maksudnya apa? Ya, furu itu adalah anak, ya, anak ke bawah, ya, anak ke bawah jika memang nanti anak ya misalnya anaknya ini punya anak, nah kemudian orang tuanya meninggal, ya, ayahnya meninggal, nah maka menjadi kewajiban bagi kakeknya ya itu untuk memberikan nafkah untuk si cucu ini, ya. Nah, maka nafkah untuk anak ya maka wajib bagi orang tua. Nah, untuk kemudian memberikan nafkah untuk anaknya ya. Dan juga yang kemudian ada di bawahnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk anak ya itu mereka memiliki nafkah ya rizquhunna wa kiswatuhunna dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf. Maka wajib bagi orang tua, bagi ayah ya itu untuk memberikan nafkah ya untuk anaknya ya.
Dan juga kemudian yang apabila anaknya itu kemudian disusukan kepada orang lain juga bagi wanita yang menyusui anaknya itu juga diberikan nafkah, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, selanjutnya yang keempat itu adalah nafkah untuk orang tua, ya. Nah, maka wajib bagi apa, apa maka wajib bagi anak, ya, itu kemudian untuk memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya, ya, manakala, ya, itu kemudian orang tuanya ini sudah tidak mampu untuk bekerja dan juga, ya, apa namanya, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, ya, dan kemudian dalam kondisi miskin, ya, maka menjadi kewajiban anak untuk memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya, ya. Namun manakala ini kondisinya ini adalah orang tuanya ini masih mampu untuk bekerja, ya, atau dia masih memiliki pendapatan dari pensiunannya misalnya, ya, bukan dalam kondisi miskin, maka tidak ada kewajiban, ya. Namun boleh, ya, boleh-boleh saja untuk kemudian memberikan kepada mereka, ya, memberikan harta, sebagian harta kepada mereka, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat Luqman, ya, ini masuk dalam bagian dari perbuatan baik kepada kedua orang tua. Itu wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, ya. Nah, maka ini, ya, wajib bagi anak, ya, manakala orang tuanya ini dalam kondisi tidak mampu atau miskin, ya, dan juga tidak mampu lagi untuk bekerja, ya, untuk kemudian memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya, ya. Dan kalaupun, ya, kalaupun kemudian, ya, ini ada memang dirinya ini memiliki kelebihan harta dan orang tuanya ini mungkin masih mampu, ya, sebenarnya masih mampu, atau ada harta yang bisa mereka jadikan pegangan hidup begitu, ya, atau mereka jadikan untuk bekal bekal masa tuanya, ya, dia masih mampu sebenarnya. Nah, kemudian dia namun orang tuanya ini menginginkan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu yang mungkin, ya, anaknya ini sebenarnya mampu, ya, maka janganlah untuk kemudian merasa berat. Ya, janganlah untuk kemudian merasa merasa berat, merasa ini wah saya sandwich generation, ya, tekan terus, tidak perlu semacam itu. Karena apa? Karena eh, apa yang apalagi ibu, ya, apalagi ibu yang mana kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu, ya, itu 3 kali lebih besar, 3 kali lebih banyak daripada ayah. Ya, manakala ibu itu kemudian meminta sesuatu, ya, selama hal ini masih bisa, masih mungkin untuk kita penuhi, ya, maka hendaknya kita penuhi, ya. Jangan merasa ini adalah satu bentuk tekanan hidup begitu, ya, jangan sampai, ya, karena itu yang kemudian sebagian generasi sekarang, ya, Gen Z itu mungkin, ya, atau mungkin gen sebelumnya, ya, Gen Y atau Gen Z ini merasa kemudian dirinya ini itu tadi berada di posisi sandwich generation, ya, sehingga kemudian apa merasa, ya, hidupnya ini penuh dengan tekanan, ya. Maka itu tadi ketika kita mengetahui, ya, prioritas pemberian nafkah, ya, maka tentunya kita kemudian hendaknya apa? Hendaknya kemudian berusaha, ya, untuk memberikan yang sesuai dengan orang tua minta selama ini tidak merugikan pihak yang lain, ya. Misalkan ini anaknya masih kemudian masih apa? Kalau masih kekurangan, ya, diri kita saja masih kekurangan, ya, untuk anak-anak juga masih kekurangan, maka tidak lagi menjadi kewajiban, ya, bagi anak untuk kemudian memberikan nafkah untuk orang tuanya, ya. Kalau hanya sekadarnya, pemberian hanya sekadarnya, ya, maka tidak masalah, tapi jangan jadikan itu kemudian satu bentuk apa namanya? Dan jangan jadikan itu satu bentuk pembebanan, ya. Itu adalah satu bentuk, ya, kebaikan kita, kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, ya. Itu kalau kemudian kita bisa berikan. Kalau nggak bisa sama sekali, ya, hendaknya kita minta maaf, ya. Kita minta maaf bahwa kita tidak bisa memberikan apa yang mereka maui, ya, karena harta kita, ya, itu mungkin pas-pasan hanya cukup untuk kemudian untuk cukup kehidupan keluarga kita. Nah, berkaitan dengan wanita juga seperti itu, ya. Maka wanita ini sebenarnya, ya, itu tidak ada kewajiban untuk kemudian memberikan nafkah untuk anak-anaknya, ya. Yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya ini adalah apa, ayahnya, ya, atau suaminya begitu. Nah, namun, ya, itu satu bentuk kebaikan manakala kemudian
orang tua seorang wanita atau ibu atau istri begitu ya, itu kemudian ya ketika dia ini memiliki penghasilan sendiri untuk kemudian membantu kehidupan rumah tangganya, untuk membantu anak-anaknya, membantu suaminya untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Itu satu bentuk kebaikan yang baik sekali ya, dan insya Allah akan diberi pahala ya, sebagaimana ada salah seorang sahabiah ya, yang dia ini apa? Jadi namanya Zainab. Ya, Zainab ini istri dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini miskin. Ya, kemudian Zainab ini cukup punya harta begitu. Yang mana ya dia ini menanggung hartanya, menanggung kehidupannya Abdullah ibnu Mas'ud ya, karena mungkin sudah bekerja tapi masih kurang saja ya, dan juga menanggung kehidupan anak yatim yang mereka tanggung. Nah, kemudian ya Zainab ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya apakah dirinya ini dengan memberikan nafkah kepada keluarganya dia ini juga akan kemudian mendapatkan pahala ya, tentu ya, bahkan ini pahalanya justru lebih besar sekali daripada sedekah kemana-mana ke pihak yang lain ya, padahal di yang paling dekat hubungan dengan dirinya ini ya masih ada yang selayaknya diberikan sedekah ya, maka ini yang hendaknya kita perhatikan ya. Ketika kita mau sedekah misalkan ya, ternyata di keluarga kita ya ini masih kemudian ada yang apalagi orang tua kita ini masih ada yang miskin ya, dia tidak mampu bekerja. Nah, maka sedekah yang paling utama itu adalah kepada orang tua kita. Ya, kemudian kerabat yang dekat selanjutnya ya, misalkan ring pertama tadi orang tua, ya ring selanjutnya misalnya saudara-saudara kita. Ya, apakah saudara-saudara kita yang sekandung misalnya ini adakah yang kemudian membutuhkan? Ya, maka itulah ya objek sedekah yang paling utama itu di situ. Yaitu apa? Sedekah kepada kerabat kita, masuk ke dalam tadi nafkah untuk kerabat, ya nafkah untuk nafkah untuk kerabat tadi. Nah, sehingga kemudian apa? Itu pahalanya akan menjadi double. Ya, pahala sedekah kepada orang miskin ya, dan pahala menyambung tali silaturahim ya. Dapat dua pahala. Lain halnya kalau kemudian sedekah kepada misalnya kepada fakir miskin yang bukan kerabat kita ya, maka dia dapat pahala yaitu pahala sedekah kepada fakir miskin saja ya, tapi tidak mendapatkan pahala menyambung tali silaturahim. Nah, itu maka ini yang hendaknya kita kemudian perhatikan ya. Nah, kemudian setelah itu orang yang misalnya saudara kita tidak ada nih yang kemudian butuh sedekah. Ternyata apa? Paman kita, bibi kita ini ada. Ya, maka ini juga satu hal yang hendaknya kita berikan ya. Nah, ini ya berkaitan dengan masalah nafkah atau sedekah. Nah, karena erat kaitannya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal ya. Di antaranya yaitu bagaimana dengan nafkah mertua ya. Sebagian wanita itu kemudian dia memiliki orang tua yang miskin ya, atau orang tua ini yang sangat membutuhkan bantuan begitu. Nah, kemudian ya dirinya membebankan ya, atau dia meminta kepada suaminya untuk menafkahi kedua orang tuanya. Ya, maka dalam hal ini suami ini tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk mertuanya, tidak ada ya. Nah, mertuanya yang nanggung siapa? Ya anaknya atau anak-anaknya. Ya, anaknya atau anaknya, bukan kemudian dibebankan kepada menantunya, bukan. Ya, kalaupun kemudian menantunya itu memberikan sejumlah harta ya untuk kemudian mertuanya, nah ini adalah satu bentuk kebaikan, ya, tapi bukan satu bentuk kewajiban. Ya. Jadi bedakan itu, artinya ya sebagian orang di Indonesia utamanya itu menganggap bahwasanya ya kalau sudah jadi mertua itu langsung jadi apa? Jadi seperti orang tuanya dari sisi apapun gitu ya, maka ini kurang tepat ya. Dari sisi menjadi mahramnya iya ya, dari sisi kemudian kita hendaknya bersikap baik iya begitu, tetapi dari sisi kewajiban memberi nafkah maka tidak wajib ya, tidak ada kewajiban ya. Nah, maka itu berkaitan dengan nafkah. Kemudian selanjutnya ya, di slide selanjutnya adalah wajib untuk memberikan nafkah untuk hewan atau budak yang dimiliki ya, berupa makan, minum, penjagaan dan segala macam urusannya ya. Maka termasuk dalam hal ini ya nafkah untuk budak. Kalau sekarang budak mungkin tidak ada ya, maka kita cukupkan dengan nafkah untuk hewan ya. Maka ketika kita memiliki hewan peliharaan ya, maka wajib untuk kemudian memberikan nafkah untuk hewan peliharaan tersebut ya. Nah,
maka ya ini mencakup apa? Mencakup ya makanan, ya, kemudian minumannya, ya, kemudian melaksanakan ya apa namanya keperluan-keperluannya ya dan penjagaannya. Nah, maka semacam itu. Dalilnya yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ya ada seorang wanita yang akan masuk ke dalam neraka ya dikarenakan karena kucing yang kemudian diikatnya atau kemudian dikurungnya ya. Dia tidak kemudian memberikan makan ya pada kucing tersebut, namun juga tidak melepas kucing tersebut untuk kemudian makan serangga yang ada di atas tanah ya sampai-sampai kemudian kucingnya itu mati ya kurus dan kemudian mati. Nah, maka dalam hal ini ya ada dalil bahwasanya menelantarkan hewan semacam ini tidak diperbolehkan karena memberikan makan untuk kucing tersebut adalah bagian dari nafkah untuk hewan ya, nafkah untuk hewan. Maka ketika ya dalam hal ini ya kita samakan ya untuk misalnya yang punya burung gitu ya. Ya kalau dan segala keperluannya tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar pada makan, minum, tapi kan kita harus melihat oh ini burung mungkin ya butuh pasangan ya, butuh pasangan untuk kawin begitu. Ya maka kalau bisa kita sediakan ya. Nah, kemudian gitu juga kucing ya. Kalau kemudian dia sakit ya, maka perlu untuk kemudian apa diperawat ya, kemudian diobati ya, diobatkan misalnya dibawa ke dokter hewan ya, semacam itu. Sehingga tidak kemudian dibiarkan, dilepas ya. Oh, ini boleh dilepas kok kalau kayak begini, ditelantarkan. Kalau dalam hal ini kucing misalnya kucing rumahan yang biasa dirawat oleh manusia, tapi kemudian dilepas liarkan begitu saja, itu yang ada malah justru dia tidak bisa survive, nggak bisa hidup. Ya, sehingga kemudian apa ya, termasuk satu bentuk kebaikan ya tentu ini perlu dirawat. Ya, maka butuh komitmen ya. Maka untuk segala macam ya peliharaan ya, apapun itu peliharaannya, maka itu butuh komitmen seseorang untuk kemudian untuk merawat ya hewan-hewan tersebut karena ini bagian dari kewajiban yang dimiliki oleh si pemilik. Ya, kalau memang kita tidak bisa untuk berkomitmen ya, maka hendaknya kita pindahkan. Kalau bisa kita lepas liarkan ya. Namun kalau lepas liar ini justru memadaratkan hewan tersebut ya, bukan justru memberikan manfaat untuk hewan tersebut ya, mendingan kita berikan kepada orang lain. Artinya dia tetap berada di bawah eh, apa penjagaan orang lain, penjagaan manusia ya. Seperti contohnya kucing tadi atau mungkin contohnya ya hewan-hewan yang dia adalah hewan-hewan yang biasa dipelihara manusia ya, maka akan sulit kalau kemudian dia dilepas liarkan ya. Nah, maka kalau tidak mampu, maka dia bisa dipaksa oleh penguasa untuk menjualnya atau melepasnya atau menyembelihnya jika hewan tersebut halal untuk dimakan ya, misalnya sapi ya, daripada sapinya ini kemudian ditelantarkan ya, tidak dikasih makan ya, kurus kering begitu. Ya mendingan apa disembelih saja ya, jangan sembelih tidak, dikasih makan juga tidak ya, maka itu tidak boleh. Karena membiarkannya tanpa dinafkahi itu merupakan perbuatan dolim ya. Kalau bisa dilepaskan ya, dilepaskan ya. Selama ini tadi ya tidak merugikan hewan tersebut atau tidak merugikan orang lain karena kalau dalam kasus kucing ya yang sering kita temui ya itu adalah ketika dia oh saya nggak mampu dilepaskan itu justru apa memadaratkan kucingnya karena kucing nggak biasa cari makan sendiri ini kucing sejak bayi sudah dipelihara orang dia suruh cari makan sendiri di jalan oh tidak bisa dia atau justru memadaratkan orang lain malah justru mencuri-curi begitu suka nyuri di rumah orang ya sehingga apa ya orang merasa terdolimi ya dengan dilepas liarkannya kucing tersebut sehingga solusinya ya apa diadopsikan ya dilepas adopsikan kepada orang yang mau mengadopsikannya ya kalau kita memang nggak bisa ya jangan piara kucing ya kalau kita nggak bisa untuk piara maka jangan piara kucing ya mendingan kasih makan saja kucing liar ya nggak usah dipiara tapi kita tetap bisa untuk ngelus-ngelus ngasih makan dan sebagainya gitu ya. Nah itu berkaitan dengan nafkah maka nafkah di sini ya itu pembahasannya cukup luas tapi seringkali tidak diperhatikan ya, apalagi dalam masalah tadi hewan tadi ya. Nah, maka ini yang perlu kemudian kita perhatikan ya bahwasanya di dalam syariat Islam ya itu syariat yang sangat indah sekali ya yang mengatur kemudian hubungan antar makhluk pun diatur ya, maka ini perlu kemudian kita perhatikan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu bahasan tentang fikih haji ya.
Ya, kita masuk kepada pembahasan fikih haji ya. Dan ini insya Allah pembahasan yang ringkas dan merupakan insya Allah ya pembahasan terakhir dari pembahasan fikih kita yang nantinya insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan ya dengan pembahasan akidah ya. Setelah itu baru nanti insya Allah direncanakan dengan pembahasan akhlak ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang haji ya. Nah, pengertian haji yang pertama adalah pengertian haji secara bahasa ya, haji itu bermakna bersengaja ya. Ya. Maknanya ya secara bahasa maknanya adalah al-qasdu atau bersengaja. Sedangkan dalam secara pengertian secara syar'i yaitu beribadah atau peribadahan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah di tempat yang khusus, fi waktin mahsus, ya, fi waktin mahsusin, di waktu yang khusus, ya, dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka inilah haji. Ya, maka kalau haji ini tempatnya khusus, ya, di mana? Yaitu di masjid di Mekah. Ya, haji itu tempatnya adalah di Mekah dan kemudian ya fi waktin mahsusin, di waktu yang khusus, ya, di waktu yang khusus, yaitu di bulan Dzulhijjah, ya, di 10 hari bulan Dzulhijjah atau kemudian diawali ya rangkaiannya itu kemudian di 10 di bulan-bulan haji ya, di bulan-bulan haji yang pernah kita bahas ya. Nah, itu adalah haji. Adapun untuk umroh ya ini kalau umroh itu bebas ya. Tempatnya sama ya, tempatnya yaitu di Mekah atau di Masjidil Haram, akan tetapi waktunya ini bebas ya. Boleh ketika bulan haji atau di luar bulan haji. Nah, itu umroh. Nah, adapun haji yang semacam tadi yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian hukum dari haji ya, maka haji ini adalah salah satu dari rukun Islam dan kemudian kewajiban yang agung sekali ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia untuk Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang kemudian mampu untuk mengambil jalan kepadanya. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Dan juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu rukun Islam ya, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah ya, kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ya, kemudian sholat ya, kemudian puasa ya, kemudian berzakat dan haji ya, atau dalam riwayat yang lain haji dulu baru kemudian melakukan zakat. Nah, maka ya hukum haji dalam hal ini karena ini termasuk bagian dari rukun Islam, maka hukumnya adalah wajib. Nah, namun wajibnya ini adalah wajib tidak ditujukan kepada semua orang, tapi hanya bagi orang yang mampu saja. Dan orang yang mampu saja pun ya wajibnya itu hanya mengerjakan sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup. Nah, dan nanti akan kita bahas ya seumur hidup itu maksudnya gimana ya? Karena berkaitan dengan yang sedang viral saat ini ya. Nah, kemudian keutamaan haji yang pertama ya, ini adalah sebaik-baik jihadnya seorang wanita. Ya, haji ini adalah sebaik-baik jihadnya seorang wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau berkata, beliau pernah bertanya, wahai Rasulullah ya, kami itu ya melihat jihad itu lebih amal yang paling utama ya. Kenapa kami tidak ikut berjihad? Ya, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama, yang paling besar gitu, yang paling wah gitu ya. Tapi kenapa kami kok tidak, para wanita itu tidak diperintahkan untuk berjihad ya? Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya, akan tetapi ya kalian ini memiliki seutama-utamanya jihad ya, jihad yang paling utama apa itu, yaitu haji yang mabrur ya, haji yang mabrur, maka itulah jihadnya seorang wanita ya. Maka ya bagi yang kemudian memiliki kemampuan ya, maka hendaknya
paling tidak kita siapkan niat terlebih dahulu. Ya, niatnya dimulai dari yang nggak mampu juga niat ya. Niat suatu saat semoga Allah kemudian memampukan kondisi kita ya, memampukan diri kita, memampukan keuangan kita. Nah, seperti itu. Bagi yang secara finansial, secara keuangan sudah mampu, ya maka bulatkan tekad ya. Apalagi sekarang haji itu cukup lama ya, cukup lama antriannya. Maka bulatkan tekad untuk menyisihkan ya sebagian hartanya untuk kemudian bisa pergi berhaji ya. Dengan kemudian kita menampakkan kejujuran niat kita di sisi Allah Ta'ala ya, maka Allah akan kemudian memudahkan langkah kita ya. Namun kalau yang kemudian secara niat saja tidak ada ya, maka sebanyak apapun hartanya juga tidak akan kemudian mendorong dirinya untuk kemudian pergi berhaji. Ada saja alasan yang akan dia cari ya, dia cari-cari udzur, cari-cari alasan, padahal itu bukan satu bentuk alasan ya. Dan itu mungkin banyak ya, saat ini banyak sekali ya, sudah mampu furoda ya, tapi malah milih yang lainnya ya, haji yang furoda itu haji yang tidak pakai antrian panjang ya. Dia mampu untuk furoda, enggak, kemudian tidak mau mengambil opsi ya untuk nabung atau untuk apa, tidak mau ya. Lebih baik untuk ya foya-foya untuk memenuhi apa hobi-hobinya seperti itu. Nah, maka ini hendaknya sesuatu hal yang kemudian perlu kita perbaiki ya dari atau yang perlu kita edukasi ya, kita ajarkan kepada banyak orang ya, bahwasanya haji itu adalah satu hal yang wajib ditunaikan ya, wajib ditunaikan. Kalau sudah mampu ya, maka ini jadi hujah ya, harta kita itu nanti akan jadi hujah. Jadi kemudian pertanyaan di sisi Allah Ta'ala. Untuk apa ya harta yang kita pernah kumpulkan ya. Dari mana harta tersebut dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan ya. Kalau saya belanjakan cuma untuk foya-foya ya, untuk kemudian memenuhi hobi yang mahal-mahal. Nah, maka ini koleksi mobil misalnya, koleksi mobil kuat tapi haji tidak mau. Nah, ini jadi hujah besok di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu kemudian ya, itu adalah jihad yang paling utama. Kemudian yang kedua, haji itu akan dapat menghapus dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi wuridathu ummuhu." Ya. Barang siapa yang berhaji karena Allah Ta'ala, falam yarfus, dan dia tidak melakukan rofas, ya, tidak berkata-kata jorok, ya, atau kemudian tidak melakukan jima, ya, rofas itu tidak berkata jorok atau tidak melakukan jima, ya, berarti tidak berkata jorok atau tidak berjima, dan juga tidak yafsuk, ya, tidak melakukan dosa, ya, tidak melakukan dosa, ya, maka ya dia akan kembali sebagaimana ya hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, berarti apa? Dia bersih, suci. Ya, dia bersih seperti anak yang baru dilahirkan. Ya, maka itu ya betapa besarnya ya pahala orang yang kemudian hajinya ini haji yang mabrur. Ya, haji yang kemudian tidak disertai dengan berkata-kata yang buruk dan juga tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang melanggar haknya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, haji itu pahalanya adalah surga. Ya. Balasan haji itu adalah balasan surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah selanjutnya itu adalah kafarah, ya, penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya, maka syarat ya, kemudian dosa-dosa bukan dosa apa yang kemudian dihapuskan itu adalah dosa kecil. Ya, kata para ulama, dosanya ini adalah dosa kecil. Tapi ada yang mengatakan ya dosanya itu semua dosa, ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tapi wallahu alam yang lebih tepat ini adalah dosa-dosa kecil saja. Ya, ini yang akan terhapuskan dengan umroh. Ya. Begitu juga haji yang mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah, maka tidak ada balasan ya bagi haji yang mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali hanyalah surga. Maka pahalanya besar sekali ya, balasannya surga. Maka apakah artinya ya kita keluarkan uang 60 juta ya atau kemudian kalau mau pakai furoda ya 250 atau 300 juta ya dibandingkan dengan surga ya. Mumpung kita harta itu masih kita bisa miliki,
ya dan kita bebas belanjakan, maka belanjakanlah di jalan yang memang Allah ridhoi, yang nanti apa alat tukarnya ini adalah dengan apa? Dengan surga. Ya, kalau nanti itu harta sudah tidak lagi kita miliki, ya kita sudah berkalang dengan tanah, ya tidak punya harta lagi, sedangkan kita sangat berharap ya bisa masuk ke dalam surga di waktu tersebut, maka apa yang bisa kita tukar dengan surga tadi? Ya, kalau kita punya kita ketika kita mati itu kita masih bisa pegang uang dan dengan uang itu kemudian kita masih bisa membeli surga, maka saya itu akan dikeluarkan. Ya, tetapi karena kita sudah tidak pegang apa-apa lagi ketika mati itu, ya sudah. Ya, maka hendaknya ya kalau yang mampu untuk kemudian segera menyisihkan uang. Ya, kalau memang mampu untuk furoda, maka ambil furoda. Kalau tidak mampu, ya sudah ya. Bismillah ya nabung sedikit demi sedikit ya nanti ikut haji reguler pun tidak masalah. Semoga Allah mudahkan ya langkahnya untuk kemudian bisa berhaji. Nah, kemudian oh ini sudah jam sedikit. Ya, sedikit. Kemudian syarat haji. Yang pertama, ya, syarat haji ini adalah muslim, ya. Muslim atau berakal. Afwan, muslim atau Islam, ya. Muslim atau beragama Islam. Maka tidak sah ya haji yang dilakukan oleh orang yang non muslim, ya, atau haji yang kemudian dilakukan oleh seorang yang dia telah melakukan pembatal keislaman, ya. Nah, emang Islam bisa batal? Bisa, ya. Bukan tidak hanya dengan kemudian orang itu murtad, ya. Dia murtad, misalkan dia mengumumkan, ya, dia keluar dari agama Islam masuk ke agama yang lain begitu. Bukan hanya sekedar itu saja, ya, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang kemudian merupakan pembatal-pembatal keislaman. Ya, yang ini insya Allah ya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin ya. Nah, setelah pembahasan haji ini selesai, ya kita akan belajar tentang bab tentang akidah, ya bab tentang akidah. Dan di situ nanti akan kita pelajari bahwasanya diantaranya yang akan kita pelajari bahwasanya Islam itu keislaman seseorang itu bisa gugur. Ya, bahkan mungkin orang itu nggak ngerasa ya kalau dia udah gugur KTP-nya masih tetap sama beragama Islam ya tapi di sisi Allah dia sudah tidak beragama Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka bagi orang yang semacam ini ya hajinya tidak sah ya. Jadi hajinya tidak sah. Ya, dia keluar duit bahkan untuk haji furoda ya dia keluar duit banyak tapi ternyata ya tidak dianggap sama Allah taala. Kan rugi banget ya, rugi banget. Maka itu pentingnya ya bagi kita untuk kemudian belajar akidah ya sehingga kemudian amal apapun yang kita lakukan ya ini tidak sia-sia di sisi Allah taala ya sehingga kita benar-benar merasakan capek lelah kita ya itu kita dapat buahnya begitu ya bukan kemudian hanya kosongan belaka ya nggak dapat apa-apa ya kecuali cuma capek dan lelah itu aja maka jangan ya maka perlunya bagi kita untuk belajar akidah yang benar ya. Nah kemudian yang kedua adalah berakal ya berakal maka tidak haji tidak wajib bagi orang yang gila ya atau orang yang dia ini kadang gila kadang tidak gila ya. Dan ketika dia sedang berhaji ya maka dia dalam kondisi gila misalnya ya kalau pas berangkat dari Indonesia dia tidak gila pas di sana pas sejak umroh begitu sejak ambil ihram ya di mikot nah dia gila ya nah berarti nggak ada niat untuk melakukan haji maka ini hajinya menjadi tidak sah ya, karena berakal ini adalah syarat ya pembebanan syariat dan orang yang gila ya itu bukanlah orang yang dibebani beban syariat dan diangkat darinya ini pena ya pena itu terangkat dari orang semacam ini sebagaimana sampai dia ini sadar sebagaimana dalam hadis ya Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda rufi al qalamu an salasatin ya pena itu diangkat dari 3 orang anin naim hatta yastaiqidho ya dari orang yang tidur sampai dia itu bangun ya wa anisabi ala yablugho ya dari anak kecil sampai dia itu balik wa anil majnuni hatta yafiqo ya dari orang yang gila sampai dia itu sadar dari gilanya ya maka ini ya bagi orang yang gila ini tidak ada lagi kewajiban untuk berhaji. Nah mungkin sampai situ dulu ya sampai syarat yang kedua yang kita bahas insya Allah ya akan kita bahas lanjutan dari syarat-syarat haji ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Sebelum kita tutup dipersilahkan kalau ada pertanyaan.
Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Zah, Ana mau bertanya. Ana kan apa namanya pingin berangkat umroh atau haji gitu kan. Apakah umroh atau haji itu untuk pertama kali tuh kita harus mendaftarkan muhrim kita juga? Sementara Ana nih keadaannya apa namanya single parent gitu kan. Kalau orang tua Ana sendiri sih bapak dia udah pernah haji 2017 gitu kan. Sementara Ana nggak ada mungkin yang lain selain beliau. Kalau putranya ada? Oh, anak-anak kebetulan perempuan. Oh, benar. Ya. Kalau ini misal paman begitu, Oh, paman. Ada sih, cuman kondisi beliau tuh tidak sehat, sakit, kencing batu sama darah tinggi gitu kan. oh, Jadi, nggak ada lagi muhrimnya lain. oh ya ya. Jadi untuk pembahasan tentang mahram mungkin tadi sudah teman-teman sudah melihat ya. Kalau kemudian untuk haji ataupun umroh begitu, ini dipersyaratkan ya. Ada yang mempersyaratkan adanya mahram ya. Sehingga kemudian kalau tidak ada mahram maka tidak lagi memiliki syarat istitoah. Artinya tidak terpenuhi syarat istitoah, tidak mampu. Ya, kalau Ya. tidak mampu berarti tidak berkewajiban untuk pergi berhaji. Ya, Oh. walaupun ya kemudian kita katakan kalau kemudian sudah terlanjur mendaftar ya eh, apa sudah kemudian sudah mendaftar ya misalnya Hmm. dulu mendaftar untuk 2 orang ya karena ini kasus ini banyak ya mendaftar Ya. untuk 2 orang ya kemudian qadarullah ya kemudian eh, ini meninggal ya misalnya suaminya meninggal belum sempat untuk kemudian pergi haji kemudian suaminya meninggal nah maka dalam hal ini ibunya biasanya langsung berangkat sendirian atau ya kalau ada yang bisa memasukkan mahramnya untuk pengganti maka itu biasanya memasukkan mahram yang lain untuk menggantikan begitu anaknya misalnya nah tapi kalau bagaimana dengan yang pergi sendirian tadi nah Hmm. kata para ulama sebagian ulama ini tadi seperti yang ada tertulis di situ ini tidak boleh ya tidak boleh artinya ya ini termasuk bagian dari bersafar tanpa disertai dengan mahram. Sehingga kemudian apa? Ya dia hajinya sah, umrohnya sah, tetapi dia berdosa. Ya. Nah kalau kemudian ini menurut sebagian pendapat ulama, ada yang mengatakan ya kalau untuk haji wajib atau umroh wajib maka tidak masalah jika tidak dengan mahram. Ya. Namun kalau masih memungkinkan diusahakan dengan mahram, maka saya sarankan ya karena ini adalah satu ada hadisnya yang terang ya barang siapa yang kemudian eh sebentar. Eh sebentar. Barang siapa yang kemudian eh tidak halal bagi seorang wanita ya untuk kemudian melakukan perjalanan tanpa disertai dengan mahram ya. Ada dalil ini la yahillu lil imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safaran yakunu salasata ayyamin fasa'adan illa wa ma'aha abuha wa ibnuha wa zaujuha wa akhuha audhu mahramin minha ya tidak halal bagi seorang wanita ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar ya yang mana safarnya ini memakan waktu 3 hari 3 malam ya 3 hari 3 malam itu kalau zaman dulu pakai onta ya itu kurang Ya. lebih para ulama itu mengatakan ya sekitar kurang lebih 85 kilometer ya nah maka kalau sini dari Indonesia ke Saudi ya tentu lebih dari itu ya berarti itu sudah jarak safar nah maka tidak halal ya kecuali dia bersama dengan ayahnya ya anak laki-lakinya suaminya saudara laki-lakinya atau ya mahram bagi dirinya maka itu boleh ya nah maka kalau ada dalil umum semacam ini berarti apa ya berarti kalau memungkinkan bagi kita untuk kemudian mencari mahram terlebih dahulu ya dibersamai oleh mahram terlebih dahulu ya maka bersamai mahram ya walaupun mungkin ya di situ misalnya saudara laki-laki kita ada ya misalnya Hmm. kita punya kakak nah, punya adik ya boleh ya gimana. Oh, Ana nggak punya Zah. Kami semua perempuan, adik-beradik 5 orang itu kan. Terus Oh, Ana ingin daftarkan haji gitu kan. Terus ternyata Ana kebetulan sekarang single parent gitu kan. Walau alam sih entah ada menikah nanti atau apa gitu kan. Berarti nggak boleh Ana daftar dulu gitu nanti mahramnya belakangan gitu. Baik haji atau umroh gitu. Kan ya. Ana belum pernah umroh juga gitu.
Kan Mm-mm. perdana tibanya tuh. Iya, kalau saran saya itu sebaiknya apa namanya, kalau ibu masih berusia muda ya, mungkin mendingan ditunda ya, ditunda sampai kemudian nanti ya memungkinkan ada mahramnya ya, entah nanti mahramnya ini keponakan juga bisa ya. Jadi mahram kan banyak ya, mungkin dulu kita di pembahasan tentang Gitu bisa ya? pernikahan gitu. Mm-mm. Ya, Gimana? dari kakak kita bisa boleh gitu ya? Anak laki-laki dari kakak boleh, Iya. ya Oh, boleh, boleh, boleh. Itu kan mahram, mahram juga iya. bagi bibinya. Nah, maka Heeh. dicari dulu mahramnya. Kalau misal ada, pakai Heeh. mahram ya. Nanti kita bayarin deh. Yang penting saya bisa berangkat haji atau umroh begitu ya misalnya. Atau Oh, dia mau dibayarin terlebih dahulu sama orang tuanya, itu tidak masalah. Nah, kalau kemudian tidak ada, benar-benar tidak ada, ya sudah saking kepepet sekali nih, sudah tidak ada, maka ya kita pindah pakai pendapat eh, ulama lain ya, itu ada ulama yang membolehkan ya, ada ulama yang kemudian membolehkan ya pergi bersafar itu tanpa disertai dengan mahram. Itu kalau saran saya kalau sudah memang beneran tidak ada ya, sudah heeh. beneran sama sekali tidak ada mahram sama sekali gitu ya. Misalnya dia cuma seorang diri begitu ya, Iya. memang nggak bisa untuk membayari apalagi tidak mampu begitu, padahal Oh, sudah terlanjur untuk daftar haji yang antriannya panjang. Nah, ini untuk haji ya. Kalau untuk umroh kan mungkin lebih longgar ya. Nah, maka iya. itu ya diusahakan disertai dengan mahram terlebih dahulu. Cari dulu ya, kemudian kalau bisa dibiayakan kalau mampu ya membiayai mahramnya tadi ya untuk kemudian minimal ya mengerjakan umroh kalau kita memang belum mampu untuk berhaji, umroh terlebih dahulu. Begitu, wallahu a'lam. Oh, Itu ya. iya. Nanti mengenai safar tadi tuh, Zah, kan antara, kampung Ana ke tempat perantauan Ana tuh kan jaraknya semalam gitu kan, 8 jam perjalanan gitu kan. Itu kan kadang menuju mahram gitu kan. Enggak, memang sih jauh jaraknya. Berarti harus bawa mahram juga kita? Iya, Sementara seharusnya seperti itu. Seharusnya oh, seperti itu. Jadi kalau itu untuk safar dimanapun ya, misal ke mana begitu ya, ke mungkin mana ya kalau eh, di sesama satu pulau misalnya, ya dia iya, ini jaraknya ini sudah kurang lebih 85 kilometer ya, maka ya secara aturan syar'i memang harus disertai dengan mahram begitu. Tapi oh, tadi kalau untuk yang diperbolehkan ya sebagian ulama kemudian membolehkan safar tanpa mahram itu untuk apa? Yaitu untuk haji dan umroh yang wajib saja ya. Selebihnya tidak boleh gitu. Nggak ada kemudian eh, sedikit keringanan gitu nggak ada ya. Kalau untuk ini secara ilmu syar'i ya semacam itu wallahu alam. afwan jidan, Zah, apa bedanya haji sama umrah yang wajib tuh, Zah? Eh, Kalau haji sama umrohnya ya. Kalau haji tentu ada tata tata laksana yang tidak didapati di umroh ya. Jadi kalau Mmm, misalnya di haji itu nanti ada wukuf, ada kewajiban untuk menyembelih hadyu ya, ada mhm, kemudian apalagi melempar jumroh, nah semacam itu. Nah, maka itu yang ada di haji yang tidak ada di umroh. Kalau umroh ya sebenarnya 1 hari pun sudah selesai ya. Datang ke apa ke Masjidil Haram ya, kemudian melakukan toaf ya, kemudian sa'i ya, sudah seperti itu ya. Kemudian tahalul sudah selesai ya. Maka itu umroh ya. Jadi kalau umroh memang jadi kalau seorang itu kemudian berhaji ya, dia berarti nanti otomatis ada umrohnya juga ya. Dia pasti sudah melakukan umroh kalau dari Indonesia semacam itu ya. Dia sudah mhm. melakukan umroh yaitu hajinya biasanya haji tamattu yang dipakai. Sehingga kemudian umroh dulu baru kemudian haji. Itu kalau yang jamaah haji Indonesia semacam itu. Nah, kalau kita sanksi ya, kok ini eh, hajinya masih lama, ya maka ya umroh dulu tidak masalah. Ya nanti nabung lagi untuk berhaji seperti itu. Wallahu a'lam. Tuh, mungkin gitu ya. Kita pindah ke penanya yang lain. Ah, jazakillahu khairan. Jazakallahu khairah. Dana yang dimiliki, lebih utama mana? Dana yang dimiliki itu untuk umroh lagi atau haji lagi atau memberangkatkan keluarga terdekat ya. Maka ini termasuk bagian dari perkara yang sunnah ya. Jadi umroh lagi berarti pernah umroh, haji lagi juga berarti pernah haji. Ya, ini adalah satu bentuk perkara yang sunnah ya. Kemudian memberangkatkan keluarga terdekat ini juga suatu perkara yang sunnah. Ya, maka di sini ya kalau dari sisi kebermanfaatannya, kalau umroh lagi atau haji lagi, ya ini bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya. Adapun untuk kemudian memberangkatkan keluarga terdekat, ya ini kebermanfaatannya ya bagi saudaranya,
ya, dan dirinya tentu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berumroh. Jadi ada dua pahala. Ya, jadi kalau dari sisi kemudian mana yang lebih utama dari sisi pahala, insya Allah ya memberangkatkan keluarga yang terdekat itu kemudian juga termasuk bagian dari menyambung tali silaturahim ya, sehingga pahalanya pun menjadi lebih lebih besar ya, insya Allah lebih utama ya kalau memang memungkinkan menggabungkan ya, kita umroh lagi ya sambil ngajak saudara, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak ya misalkan, ini mau membayari saudaranya dulu ya tidak masalah, insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala, gitu, wallahu a'lam. Bahkan 2 pahala ya, pahala menyambung tali silaturahim dan bersedekah. Nah kemudian jika ada anak yatim piatu, tidak punya kakek, tidak punya paman jalur ayah, apakah paman dari jalur ibu mereka wajib menafkahi mereka? Ya, wallahu alam yang kemudian dari jalur yang kemudian wajib untuk memberikan nafkah untuk anak yang kemudian statusnya adalah anak yatim, ya ini adalah paman dari jalur ayah. Ya, kalau paman dari jalur ibu, maka wallahu alam ya, apakah ini kemudian menjadi bagian dari kewajiban mereka ataukah tidak, maka wallahu a'lam. Tapi sependek pengetahuan saya, ya ini adalah paman dari jalur ayah saja yang berkewajiban untuk memberikan nafkah ya untuk si anak ini ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga semacam itu ya, ketika beliau itu ditinggal wafat ayahnya, maka yang menanggung kehidupannya itu adalah kakeknya ya. Setelah itu baru pamannya ya, seperti semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:05 ya. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan tugasnya dipersilahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.